Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma dengan NIM I1E1210031. Di sini saya akan menjelaskan penumpukan asap di atmosfer dan dampaknya bagi lingkungan. Proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas dalam industri, transportasi, dan pembangkit listrik melepaskan asap yang mengandung partikel halus dan gas beracun. Kebakaran hutan, baik yang alami seperti petir maupun akibat aktivitas manusia, menyebabkan penumpukan asap yang mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, dan partikel lainnya. Penggunaan bahan bakar seperti kayu atau arang untuk memasak, terutama di daerah yang kurang berkembang, menghasilkan polusi asap yang terakumulasi di atmosfer. Yang kedua, komposisi asap yang terkumpul di atmosfer. Partikel halus, contohnya seperti partikel kecil yang dapat terhirup, mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, asam sulfat, dan senyawa organik volatil. Gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida yang turut terlepas selama pembakaran bahan bakar. Karbon dioksida seperti gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, dampak asap terhadap kualitas udara. Pencemaran udara, penumpukan asap di atmosfer ini menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan udara yang mengurangi kualitas udara di banyak wilayah. Berbahaya bagi kesehatan, partikel kecil yang terkandung dalam asap dapat menembus saluran pernapasan dan menyebabkan gangguan pada paru-paru, sehingga meningkatkan resiko penyakit pernapasan seperti kanker dan gangguan jantung. Yang keempat, dampak pada perubahan iklim. Pemanasan global seperti gas rumah kaca, CO2 yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi pada pemanasan global dengan meningkatkan efek rumah kaca di atmosfer. Penurunan kualitas ozon. Asap juga mengandung bahan kimia yang dapat merusak lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Perubahan pola cuaca. Penumpukan asap di atmosfer dapat mengubah pola cuaca yang menyebabkan fenomena cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan badai yang lebih sering. Yang kelima, dampak terhadap ekosistem. Dampak ini terjadi pada tanah dan air. Asap yang mengandung bahan kimia yang dapat mengendap ke tanah dan perairan, sehingga merusak kualitas tanah dan mengontaminasi sumber air, yang berdampak pada kehidupan tanaman dan hewan. Gangguan terhadap keanekaragaman hayati. Asap dan polusi udara dapat mengancam spesies tanaman dan hewan, sehingga mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan, dengan mempengaruhi pola migrasi atau kesehatan spesies tersebut. Dampak sosial ekonomi. Biaya kesehatan. Penyakit yang ditimbulkan oleh polusi udara memerlukan biaya besar untuk pengobatan dan perawatan kesehatan, sehingga mengurangi produktivitas kerja. Kerugian ekonomi ini juga mempengaruhi kualitas udara yang buruk, dapat mengurangi hasil pertanian, merusak infrastruktur, dan menurunkan daya tarik. Isu keadilan sosial. Masyarakat miskin dan kurang berkembang yang lebih sering terpapar polusi asap mungkin menghadapi dampak kesehatan yang lebih parah karena akses terbatas ke perawatan kesehatan yang memadai. Yang ketujuh, solusi dan mitigasi. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu mengadopsi teknologi yang lebih bersih seperti kendaraan listrik dan pembangkit energi terbarukan untuk mengurangi emisi polusi. Restorasi hutan dan pengelolaan kebakaran. Pengelolaan ini
juga lebih baik dan restorasi hutan untuk menyerap karbon dioksida dan mengurangi penumpukan asap. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya asap dan pentingnya menjaga kualitas udara serta mendorong perilaku yang ramah lingkungan. Penumpukan asap di atmosfer adalah masalah yang kompleks dan berdampak luas bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan upaya mitigasi dan perubahan pola perilaku, dampaknya bisa dikurangi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.